Anda tahu tidak? Kekekalan itu selalu bisa membuat kita berdoa lama. Anda kalau tidak bisa berdoa lama itu tanda bahwa Anda daging. Sebaik apapun engkau, dengar saya bilang buat Anda. Sebaik apapun engkau, belum tentu engkau itu rohani. Engkau bisa baik dari tabiat yang baik mungkin. Tapi dengar baik-baik saya bilang Anda. Kalau Anda mau tahu bahwa Anda itu daging atau tidak, cobalah berdoa. Sebab yang membuat kita mengerti bahwa kita ini rohani itu adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika seseorang itu dia rohani, dia roh, dia kudus, dia bisa mendatangkan hadirat Tuhan yang begitu cepat dan membuat terjadi kekekalan di daerah situ. Dan ketika kekekalan itu terjadi, maka doa-doa itu akan jadi lama. Jadi lama dan jadi dalam. Kombinasi antara kekudusan dan kekekalan atau hadirat Tuhan itu mendatangkan doa-doa yang lama dan dalam tak terhitung waktu. Tapi ketika engkau tidak punya hadirat Tuhan, kau tidak punya jamahan Tuhan, maka doa-doa itu akan jadi dangkal. Dan doa-doa itu akan jadi sangat tidak menyenangkan. Karena daging selalu memerintahkan kita dan memberi kita sinyal-sinyal untuk cepat selesai berdoa. Makanya ketika kau rasa ingin cepat keluar, berdoalah terus lebih lama. Sebab itu daging. Siapa roh, penuh roh, tahu apa itu kekekalan dan hadirat Tuhan, dialah orang yang paling tahu berdoa dengan sangat lama. Kalau kau mau tahu bahwa kau sementara ini daging atau tidak, lihat dari doa-doamu. Kalau doa-doamu begitu damai, tenang dan lama, percayalah waktu kau keluar juga, itu bukan kepalsuan. Itu bukan kepalsuan. Itu asli surgawi. Tapi ketika kau tidak bisa berdoa lama, sering gelisah, dengar, sebaik apapun engkau, itu suatu kepalsuan. Sebab segala sesuatu dalam kita punya hidup ini hanya bisa diidentifikasi itu asli, itu roh Allah atau bukan, dari kedalaman yang kau berdoa. Ketika kau berdoa tidak terlalu lama, tidak juga dalam, kehidupan apapun yang orang lihat, bahkan kau lihat dari dirimu bahwa itu asli dan dalam, itu palsu. Seseorang itu terlihat bahwa dia asli itu dari dia punya kepenuhan. Kalau tidak, kau selalu akan mengeluarkan kata-kata palsu. Kau tidak bisa berbohong. Roh itu akan mengalirkan roh, daging itu akan mengalirkan daging, dan setan itu akan mengalirkan setan. Kedalaman doa yang disentuh dan dijamah oleh hadirat Tuhan itulah yang membuat kau berbeda untuk menjalani hidup hari-harimu. Kalau tidak, kau akan munafik dan tukang fitnah orang. Berdoalah dengan baik, menyembah Tuhan dengan baik. Tidak ada berkat yang tidak keluar dari perbendaharaan. Tidak akan ada pemulihan yang tidak terjadi, dan tidak akan ada utang yang tidak diselesaikan. Kita berdoa bukan cari berkat. Tapi kalau Allah memberkati kita, jangan ada orang bilang itu karena begini-begini. Harta bagi Tuhan itu cuma kayak batu kok. Ngapain kau menghargai itu? Saya tidak pernah takut minta apa-apa ke Tuhan karena saya tahu itu tidak berharga buat Tuhan, tapi itu berharga buat saya. Dan di mata Tuhan berapa banyak pun itu bukan hal yang dipentingkan kok. Saya tanya Anda, kalau Anda punya setumpuk tanah di samping itu yang tidak Anda gunakan atau tidak Anda hargai, terus ada orang minta, Anda kasih enggak? Ada guna. Bagi saya, harta benda dan kekayaan dan semua yang lain itu
itu hanya setumpuk tanah bagi Tuhan yang tidak berguna. Tapi yang berguna bagi kita. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan uang. Kalau Anda meminta, mintalah. Jangan menganggap itu terlalu berat, terlalu serius, terlalu susah. Mintalah kepada Tuhan apa yang kau perlukan, apa yang kau ingini, dan anggaplah itu sebagai sesuatu yang tidak berharga buat Tuhan. Kadang-kadang kita minta sesuatu, kita menganggap bahwa itu terlalu berharga dan susah buat Tuhan. Seperti kita susah mencari Tuhan juga. Sering kita meminta itu berat. Kalau kita minta ini, minta itu, sampai ada orang protes, kenapa minta pesawat? Bagi Tuhan pesawat itu cuma hal yang tidak laku. Karena Tuhan tidak perlu pesawat untuk datang ke Indonesia. Bagi Anda itu barang mewah, bagi Tuhan itu bukan barang mewah. Kalau Anda memahami firman Tuhan, Anda semakin dekat dengan Tuhan, Anda tahu bahwa kenapa Bapak bilang boleh segala sesuatu. Karena bagi dia itu tidak berguna. Itu hanya bagimu dan bagiku saja. Taruhlah pikiran-pikiran yang baik dari firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Kalau kau taruh pikiran-pikiran susah, Tuhan tidak bisa. Saya pikir Anda adalah orang yang paling bodoh yang tidak pernah baca Alkitab dengan baik. Makanya selalu saya bilang apa? Iman itu tidak bisa terbuka dengan luar biasa kalau firman ini tidak dibukakan. Dan Anda tahu tidak? Firman itu tidak bisa terbuka kalau kau tidak dekat dengan dia, mendengarkan suara. Siapa yang paling dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan dia paling dalam, dialah yang paling bisa mendengar rahasia-rahasia yang dibisik-bisikan. Allah itu kemuliaannya ialah menyembunyikan rahasia. Jadi kalau kau mau mulia, kau harus dekati dia, dengar bisik-bisikannya, bergaulah dengan dia, maka kau akan mendapat kemuliaan dari bisik-bisikannya yang rahasia itu. Ada amin. Dia itu Bapa yang baik, Bapa yang mau beri segala sesuatu buat kita. Anda dengar, lihat saya sini. Bapa itu baik sekali, tapi kau tidak akan pernah tahu dia baik ketika kau tidak dekat dengan dia. Ketika kau jauh dengan dia, kau tidak akan pernah kenal dia. Secara daging, secara jiwani kau tidak akan kenal. Kau hanya bisa kenal dia ketika kau dekat. Dan kedekatan itu sudah diajar. Bukan sekedar datang ibadah, itu awal bagi orang baru dengar firman. Tapi kemudian Anda akan melihat kedekatan dengan Tuhan itu melalui mesbah penyembahan, doa, puji-pujian, hidup dalam firman Tuhan dengan takaran yang benar. Maka kau akan mengenal dia. Tuhan tidak mengenal engkau kalau perbuatan-perbuatanmu tidak benar. Jadi mari perhatikan ini dengan baik, supaya jangan engkau kecewa nanti. Ikut Tuhan kau begini. Anda dengar, kita kuliah saja kita lulus karena kita menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Anda tidak bisa menjawab tantangan hidup ini dengan firman Tuhan yang sesuai, Anda akan dapat nilai E. Lalu Anda akan menyalahkan Tuhan. Dengar baik-baik, segala sesuatu tentang Tuhan tidak boleh dipelajari 1, 2, 3, tapi seluruhnya. Supaya engkau tahu melawan dan menjawab tantangan hidup ini. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Iblis itu selalu menyerang kita ketika kita tidak tahu sesuatu yang tertulis dalam firman. Dia tidak akan menyerang engkau ketika kau mahir sekali dengan firman-firman yang ada di sini. Tapi dia menyerang engkau ketika ada bagian yang kau tidak pahami. Ada bagian yang kau tidak mengerti. Makanya baca dan renungkan firman itu dengan baik. Dan apa yang sudah disampaikan ingat baik-baik. Supaya jangan iblis menyerang engkau dan jangan kau punya pikiran tertutup oleh daging. Sehingga kau tidak bisa melakukan firman Tuhan dan memakai dia sebagai pedang roh. Nanti kau salah-salah ambil yang lain untuk berperang dan kau kalah. Jika peperangan, ambil pedang roh, yaitu firman Tuhan yang kau mengerti, yang kau sudah dalami. Jangan ambil pedang yang lain untuk berperang melawan tantangan hidup dan keadaan-keadaan sekeliling ini. Firman Tuhan pegangannya, maka kau akan menang.